Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini akan saya bahaskan latihan soal hukum Newton bagian kedua yang kemarin sudah saya tugaskan. Ya, simak penjelasan saya sebagai berikut ini. Langsung saja, yang pertama soal nomor 1, ya diberikan gambar gaya seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian diminta untuk menentukan percepatan yang dialami balok. Nah, untuk menentukan percepatan, kita gunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Nah, untuk gayanya sendiri bisa dilihat di sini ke kanan ada 10 Newton dan 5 Newton, kemudian ada lagi 10 Newton ke kanan dan 5 Newton ke kiri. Kita pilih yang ke arah kanan itu adalah positif, sehingga di sini 10 Newton, 10 Newton, dan 5 di sini bernilai positif karena arahnya ke kanan, kemudian 5 di sini bernilai negatif karena arahnya ke kiri. Kemudian masanya kita masukkan 10, sehingga seperti ini. Kita total saja, diperoleh 20 sama dengan 10A, sehingga A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan balok yang dialami adalah 2 meter per sekon kuadrat. Ya, berikutnya kita diminta untuk menentukan benda di bawah ini dia diam atau bergerak apabila koefisien gesekan statis lantai adalah 0,4 dan koefisien gaya gesek kinetis balok adalah 0,2. Nah, mula-mula kita buat dulu diagram gayanya. Seperti biasa, ke bawah ada berat, yaitu 40 Newton, didapat dari M kali G, massa kali percepatan gravitasi. Kemudian ada gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan bidang tumpu. Kemudian ada arah gaya gesek. Di sini saya tuliskan simbolnya F gesek karena nanti kita tentukan dulu F gesek ini adalah kinetis atau statis sesuai dengan perhitungan yang akan kita hitung bersama-sama. Kemudian kita cari gaya normal dulu, menerapkan sigma Fy sama dengan 0. Di sumbu Y ada N dan W, N ke atas, W-nya ke bawah, sehingga kita peroleh N min W sama dengan 0. Sehingga N sama dengan W atau nilainya adalah 40 Newton. Nah, kita hitung gaya geseknya. Yang pertama adalah gaya gesek statis yang dirumuskan Fs sama dengan mu S dikali N. Kita masukkan mu S adalah 0,4 dan N-nya tadi adalah 40 Newton. Sehingga kita peroleh gaya gesek statisnya adalah 16 Newton. Nah, kita bandingkan gaya geseknya di sini adalah 16 Newton dan gaya tariknya yang menyebabkan benda bergerak ini adalah 15 Newton. Sehingga kita peroleh gaya gesek statis ini lebih besar dari gaya tarik sehingga benda dalam keadaan diam. Seperti ini. Ya, berikutnya, benda bermassa 4 kg berada di atas lantai ditarik gaya 25 Newton ke arah kanan. Ya, perhatikan gambar seperti ini. Ya, kita diminta untuk menentukan percepatan jika benda ini bergerak. Kita cek dulu bendanya bergerak atau tidak. Gambar dulu diagram gayanya, ke bawah ada W dan ke atas ada N. Kemudian ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan F. Saya misalkan arah geraknya ini searah dengan F sehingga arahnya ke kanan. Nah, arah gaya gesek ini kan berlawanan dengan arah gaya F. Saya pilih arahnya ke kiri. Kita cari dulu gaya normal seperti sebelumnya. Sigma Fy sama dengan 0, di sini saya langsung N sama dengan W, sehingga gaya normalnya adalah 40 Newton. Berikutnya, kita cari gaya gesek statis dulu. Kita masukkan Fs sama dengan mu S dikali N, dengan mu S 0,5, N-nya adalah 20, sehingga kita peroleh gaya geseknya adalah 20 Newton. Nah, karena gaya gesek statisnya di sini 20, gaya tariknya adalah 25, nah, berarti kan gaya gesek statisnya lebih kecil, sehingga kita simpulkan bendanya akan bergerak. Karena bergerak, gaya geseknya yang bekerja nanti adalah gaya gesek kinetis. Kita cari dulu besarnya gaya gesek kinetis, yaitu Fk sama dengan mu k dikali N, kemudian Fk kita masukkan, mu k-nya 0,2, N-nya 40, sehingga gaya gesek yang kita peroleh adalah 8 Newton. Nah, kemudian kita cari percepatan benda. Untuk mencari percepatan, kita gunakan hukum Newton, yaitu sigma Fx sama dengan M kali A. Kita lihat di sumbu X ini ada F, ke kirinya ada
Gaya gesek, dalam hal ini gaya geseknya adalah gaya gesek kinetis karena benda bergerak. Kita masukkan F dikurangi gaya gesek FK sama dengan M kali A. Ya, F-nya 25, FK-nya 8, seperti yang kita hitung sebelumnya. Masanya 4 dikali A. Nah, kita peroleh 17 sama dengan 4A, sehingga percepatannya adalah 4,25 meter per sekon kuadrat. Ya, berikutnya, balok berada di bidang miring. Kemudian, yang pertama, kita ditentukan percepatan balok jika bidang miring licin, dan yang kedua, bidang miring kasar dengan koefisien gaya gesek kinetik 0,2. Kita bahas dulu yang bidang miring kasar. Mula-mula kita buat diagram gayanya dulu. Nah, percepatannya saya anggap di sini balok menuruni bidang miring karena licin, langsung bisa ketahui. Kemudian ada W dan N seperti pada gambar berikut. Nah, W dan N ini tidak segaris, perlu kita uraikan menjadi W sin alfa dan W cos alfa, di mana nanti alfanya adalah 37 derajat. Nah, untuk menentukan percepatan benda, kita gunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Nah, kita jabarkan. Karena yang bekerja membuat balok ini menuruni bidang miring adalah W sin alfa, sehingga cukup tuliskan W sin alfa sama dengan M kali A. Kita masukkan datanya, W-nya adalah 40, kita peroleh dari M kali G ya, massa dikali percepatan gravitasi. Sin alfanya kita masukkan sin 37 sama dengan 4A. Sin 37 itu 0,6, sehingga 40 dikali 0,6 sama dengan 4A. Ya, kita peroleh A-nya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Ya, berikutnya untuk yang bidang miring. Seperti biasa kita uraikan gayanya dulu. Ini mirip dengan soal sebelumnya untuk penguraian gayanya. Hanya saja di sini ada tambahan gaya gesek dikarenakan bidang miringnya kasar. Saya simbolkan di sini FK karena sudah ditentukan koefisien gaya gesek kinetis. Nah, untuk gaya normalnya kita cari dulu, yaitu sigma FY. Ya, di sini yang berlawanan dengan N adalah W cos alfa, sehingga kita peroleh N sama dengan W cos 37. Nah, nilainya adalah N sama dengan 32 Newton. Kemudian gaya geseknya kita cari, yaitu FK sama dengan mu K dikali N. Ya, kita masukkan angkanya, sehingga kita peroleh gaya geseknya adalah 6,4 Newton. Kemudian percepatan benda kita peroleh dengan hukum 2 Newton. Ya, kita masukkan W sin 37 dikurangi FK. Di sini yang menyebabkan benda ini turun, kemudian FK yang menahan benda. Ya, kita masukkan W sin 40 dikali 0,6, sin 37 0,6. Gaya geseknya tadi 6,4. Nah, kemudian kita peroleh hasilnya adalah percepatan benda menuruni bidang miring 4,4 meter per sekon kuadrat. Ya, sekian pembahasan soal kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Tetap semangat, tetap belajar di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.